guys, selamat malam. Kembali di podcast aku. Malam ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat spesial di karangan ILS. Mungkin kita langsung sambut aja kali ya bintang tamunya. Ini dia, Miss Yasmin. Terima kasih. Yasmin, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Menurut aduh, maaf banget masih agak belibet soalnya kemarin yang harusnya ngejobin ke Sipa tapi karena harus pulang jadi ya gitu. It's okay. Let's make it enjoy aja kali ya, karena ya kita ikutin aja lah alurnya, oke? Kita mungkin ngobrol-ngobrol santai aja ya buat malam ini. Pasti. Boleh nggak sih perkenalan dulu ke teman-teman yang ada di rumah? Ini apa nih yang kira-kira perlu diperkenalin nih? Seperti tadi yang udah disebutin ya, nama aku Yasmin Jaisyatu, and kalian semua bisa panggil aku Yasmin atau panggilan apapun. Aku di ILS sendiri udah lumayan lama dan ya everyone say aku sepuh di sini, tapi aku belum merasa cukup sepuh. Itu aja kali ya. Tapi itu kan udah katanya bisa kepanggil sepuh. Iya. Kenapa tuh bisa lanjut lagi nih sampai ke SMA? Sejujurnya awalnya aku tuh gak pengen banget lanjut ke SMA awalnya gitu, kayak awalnya tuh gak pengen lanjut ke SMA, cuman kebetulan juga orang tua ngasih opsi yang ternyata tuh aku gak menarik sama sekali menurutku gitu, jadi mau gak mau gitu. Terus juga aku mikir kayak kayaknya emang Allah nih punya sesuatu deh di ILS yang emang harusnya tuh aku dapetin tapi aku belum dapetin, makanya aku milih buat datang ke ILS. Dan ternyata emang ada sebuah hidden gem gitu yang belum aku dapetin waktu zaman SMP dulu, dan aku baru dapet zaman SMA gitu sih kak kayaknya. Kayak ini kan masuk SMA nih, expect gak sih kalau misalkan bakal jadi ketua BES gitu? Aduh berat banget ya Rob, apa kayak kedengerannya tuh kalau ketua BES tuh kayak berat gitu. Sebenarnya expect gak expect, karena kalau misal di flashback dan kakak sendiri atau teman-teman tahu, dulu zaman aku SMP itu adalah bisa dibilang kriminal utama yang semua pengurus itu bahkan mikir kayak bisa nggak sih ini santri, ini anak itu keluar aja dari ILS gitu. Terus ya si by time gitu, kok malah jadi gitu ya takdir Allah itu mah nggak bisa nge-spill apa-apanya. Berat gak sih tanggungannya jadi BES itu di sini? Ketua lagi. Duh, tanggungannya sih berat ya, terus banyak tugas-tugasnya dan kayak banyak PR buat diri aku sendiri, banyak PR yang harus dikerjakan bersama-sama, terlebih kayak kita kan berorganisasi gitu ya. Aku jadi yang harus bertanggung jawab atas teman-temanku, dan teman-temanku juga yang harus bertanggung jawab atas aku gitu. Masalah dijadiin bareng-bareng itu kalau misalnya dibilang berat ya berat banget, bikin stres banget, tapi ya gimana lagi, mau nggak mau dijalanin gitu sih. Gimana sih, kan ini di sini pasti banyak kepala ya kan? Gimana sih kan kayak lagi berorganisasi mau ngejalanin suatu proker gitu, terus kayak yang satu punya opini ini tapi yang satu ini, terus kayak respon kakak gimana sih buat menghadapi ini biar jadi satu opini? Kalau itu sih kayaknya back to the first ya, setiap organisasi itu kan penting banget sama yang namanya komunikasi, musyawarah gitu. Maka dari itu kan sebagai siapapun sih yang bisa berorganisasi, terlebih sebagai ketua atau we can say ya sebagai kepala-kepalanya itu harus pintar berkomunikasi gitu. Jadi kalau misal ada perbedaan pendapat, kita harus pinter-pinter kayak ini nih plusnya apa, minusnya apa, plusnya apa, minusnya apa. Terus dijelasin ke teman-temannya, ke anggotanya, dan buat dirundingin tuh ternyata apa yang baik dan apa yang buruk, pilihan mana yang harus dipilih. Toh juga kan kita nggak bisa ya kayak ngikutin pengen semuanya gitu, karena aku pun ada pengennya juga kalau ngikutin pengen gitu sih. Musyawarah aja, ngobrol aja. Tapi kan itu kayaknya jadi ketua harus bisa banget public speaking ya, sedangkan aku yang orangnya aduh susah banget tuh. Gimana sih kak, kan dengar-dengar juga kakak katanya lumayan ya di public speaking. Berat banget ya bahasanya tuh, apa ya, kalau dari segi gini deh, kebetulan background aku, orang tua aku sendiri public speaker, ayahku public speaker, ibuku juga public speaker. Kebetulannya aku dari 4 bersaudara, aku yang paling banyak ngomong gitu. Awalnya aku masuk SMP itu
cukup pemalu dan nggak suka ketemu orang baru, nggak suka memulai pembicaraan. Cuman kalau misal udah deket atau kenal atau ketemu topik yang enak gitu, itu ngobrol tuh jadi enak gitu. Kalau public speaking sih sebenarnya bukan urusan keturunan atau apa ya, tapi lebih ke seberapa besar tekad kamu buat bisa gitu. Lebih ke latihannya aja sih kayaknya. Tapi gimana sih kayak ningkatin PD-nya itu kayak ya ayo bisa dong, kayak aku kan mau di kayak ayo bisa kayak tetap aja kayak gak mau gitu. Kalau aku dulu cari role model. Jadi cari siapa orang yang memotivasi. Kan banyak tuh orang-orang di luar negeri bahkan di dalam negeri yang public speakingnya bagus tuh. Kayak B.J. Habibie itu kan public speakingnya lumayan bagus. Kalau misalnya sekarang yang rada kekinian, Prilly Latuconsina itu kan public speakingnya juga bagus. Atau mungkin yang rada internasional, Barack Obama itu kan juga bagus. Sebenarnya cari motivasi dulu, nekenin tekad. Kalau misal udah ada tekad dan motivasi tuh pasti kesananya tuh gampang gitu. Sering-sering aja ngomong depan cermin lah. Ngomong depan cermin, ngelihat muka sendiri aja kayak kaget gitu. Talking ini sih apa ya, kalau aku biasanya kalau lagi ngelamun gitu ngobrol aja ke diri sendiri. Kayak kamu hari ini gimana sih, oh iya tahu aku hari ini gini, kayak ya talking about everything aja sih. Itu tuh udah kelatih emang dari kan SMP sama SMA di sini. SMP tuh emang udah kayak udah pede atau baru masuk SMA kayak baru berani ngekeluarin bakatnya gitu. SMP awalnya sebenarnya aku itu kalau misal dari tes bakat, aku itu server. Aku sebenarnya ngebantu di latar belakang. Itu kalau misal dari tes bakat. Aku bukan tipikal yang suka action di depan, apalagi ngomong sama orang banyak. Itu sebenarnya bukan aku banget gitu. Kalau misal bahasa zaman sekarang mah bukan gue banget gitu. Terus aku masuk ke ILS. Kalau misalnya ada yang penasaran foto-fotonya, kayaknya ada deh Kak di foto-foto Facebook ILS. Tuh Iya. kayaknya banyak banget foto-foto aku zaman dulu, dan itu kelihatan banget semalu apa bahkan selugu apa gitu. Habis itu melihat di sini itu kalau misalnya ujian bahasa harus speaking, maka dari itu aku mulai kayak ngelatih ngomong, dan emang orang-orang sering bilang kalau misal Yasmin omongannya pedes ya, Yasmin kalau ngomen rada nusuk hati ya dan lain sebagainya. Akhirnya di situ mulai diperbaiki, oh ternyata aku sebenarnya tuh pintar ngomong gitu. Cuman emang ada yang perlu disaring aja itu sih. Tapi ini kalau misalkan ngomong-ngomong soal bahasa Inggris, itu tuh kakak tuh belajarnya autodidak atau ada les juga sebelum masuk sini, atau emang baru belajar Inggris tuh masuk SMP gitu? Oke, bahasa Inggris ya. Kalau dari SD, aku emang suka bahasa Inggris gitu. Aku suka bahasa Inggris dan matematika. Aku private bahasa Inggris dan private matematika juga kebetulan. Dan hampir masuk Kumon. Cuman sayangnya ternyata Kumon itu terlalu mengekang buat aku yang nggak begitu suka dikekang gitu. Aku belajar bahasa Inggris, hampir satu buku bahasa Inggris itu aku lahap semuanya gitu. Ada nggak ada, tahu nggak tahu, itu aku cari tahu sendiri. Masuk ke SMP, jujur waktu SMP aku nggak punya basic apa-apa. Aku nggak tahu pronoun, noun, adjective. Ya taunya cuman kayak sekadar I love you, I like you, atau enggak hi, goodbye gitu, how are you, kayak gitu doang sih taunya gitu. Masuk ke ILS mulai dipelajari. Awalnya cuman suka sama bahasa Arab karena ngerasa bahasa Arab lebih mudah. Tapi kesini wah ternyata bahasa Inggris keren ya gitu. Dan kurang tahu juga ya, mungkin karena suka, di samping aku suka, aku juga suka nonton film barat. Dan kebetulan juga aku ada hobi sesuatu gitu yang buat aku jadi pengen kayak kayaknya kalau misalnya aku belajar bahasa Inggris aku diuntungkan gitu. Tapi kamu pernah marah gak sih kayak suatu kejadian yang mau marah tapi kayak harus tahan dulu, jangan lu marah sama orang itu, kayak gimana sih cara nahan buat gak langsung dikeluarin ceplos marahnya gitu? Wah ini butuh latihan sih, karena emang apa ya, emosi itu kan orang bilang emosi itu kan dari nafsu itu anak kecil gitu kan. Kalau misal emosi dulu aku meledak-ledak pasti, tapi mulai dewasa dengan tanggung jawab yang juga begitu banyak diberikan ke aku jadi merasa kayak
oh Yasmin, sekarang bukan waktunya untuk kamu untuk emosinya meledak-ledak lagi, udah bukan saatnya. Kamu udah cukup dewasa, bahkan kasarnya kamu udah tua untuk berlaku seperti anak kecil kayak gitu. Jadi kalau misalnya daripada marah, aku lebih suka ngelampiasin ke makan. Terlebih kalau misalnya gimana sih, cewek lah ya, hampir semua cewek kalau misal marah pasti ngelampiasinnya ke makanan manis, kalau nggak pedes gitu kan. Kalau nggak tidur seharian. Jadi kalau misalnya aku sleep too much itu biasanya akunya moodnya rada gimana ya, rada nggak netral gitu. Tidur kalau nggak makan sih. Tapi punya nggak sih kak teman yang kayak ngelihat dia aja kayak dia bertingkah laku sedikit aja kayak mau marah gitu rasanya tuh, kayak lagi datang bulan gitu. Oh kalau Rasanya tuh kalau bikin marah setiap beraktivitas, jadi kayak ngelihatnya dikit tuh gimana gitu ya. Kalau misalnya sekarang kayaknya nggak ada, karena kembali lagi ya, aku selalu menekankan ke diri aku sendiri kayak, Yasmin kamu udah terlalu tua untuk bersikap anak-anak lagi, Yasmin kamu sudah terlalu tua untuk lost control ketika emosi gitu kan. Jadi aku ngerasa kayak, ngapain aku marah cuman bikin lapar, ngapain aku marah cuman bikin capek, tapi yang namanya lost control pasti ada. Tapi ngomong-ngomongan teman, kakak punya nggak sih teman yang bener-bener dekat gitu? Ada sih, pasti ada. Deket dalam bidang apa dulu nih? Dengar-dengar sih kakak tuh deket sama Kak Patia nih. Terus kakak tersendiri punya nama panggilan buat Kak Patia. Wah, apa tuh kalau dibilang panggilan sih kayaknya semuanya tahu panggilannya gitu. Karena aku manggil orang dengan panggilan yang sewajarnya aja. Kayak mungkin apa yang orang-orang panggil dia, ya aku juga panggil dia. Terus juga mengingat tadi yang kamu tanyain pertama, ada nggak temen yang deket gitu?